Ini eh, pertama-tama saya ucapan yang terhormat kepada Ibu Agita Nurfianti selaku anggota DPD Daerah Pemilihan Jawa Barat. Ibu, ini Posyandu Tela 10 ya Bu ya? Betul. Alhamdulillah semuanya kader ya Bu ya? Kader. Alhamdulillah pada ngumpul nih hari ini gitu kan. Alhamdulillah hari ini kita melaksanakan pertemuan. Sebetulnya ini ajang silaturahmi Bu, perkenalan silaturahmi kami dari DPD RI ingin soan lah istilahnya gitu ya ke kader Posyandu di wilayah Cigereleng gitu. Mungkin tidak banyak yang mau saya sampaikan. Sebelum nanti Ibu Agita memperkenalkan diri, mungkin ada sepatah dua patah kata dari Ibu RW 10 nih, gitu kan. Bangga dipersilakan Bu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sudah datang ke tanggal 10. Kami semua kader RW 10 dengan mengucapkan terima kasih. Alhamdulillah sudah bisa mengunjungi ke tanggal 10. Di antik kita alhamdulillah ya Bu di RW 10 itu kadernya ada 10 orang. 10 orang terus dengan sasaran 43 anak di sini. Balitanya 43. Dan 43 itu dengan balita. Kalau Bu Mila sama Bu Sunya itu semua ada 10 orang. Iya, jadi alhamdulillah sih dengan Ibu datang ke sini kami sangat berterima kasih ya. Mungkin itu ya ucapin dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu atas sambutannya. Selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Agita untuk perkenalan terlebih dahulu. Ya. Turnuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya mungkin sebelumnya perkenalan, mungkin kita semua belum kenal, belum pernah ketemu. Saya juga ini mungkin pertama ya ke sini. Saya Agita Nurfianti, saya anggota DPD RI Provinsi Jawa Barat. Di DPD itu ada 4 anggota. Kalau setiap provinsi ada 4 anggota. Kalau untuk Jawa Barat ada Pak Komeng, Ibu Anya, Ibu Jihan Fahira, dan saya. Nah, untuk saya saat ini berada di Komite 3. Komite 3 itu membidangi antara lain kesehatan, pendidikan, agama, kesenian dan budaya, pemuda dan olahraga, kemudian kesejahteraan sosial gitu. Kesehatan ini kan berkaitan dengan Posyandu gitu. Jadi saya biasanya suka mengunjungi posyandu-posyandu gitu yang ada di masing-masing RW gitu. Mungkin maksud dan tujuan sih seperti yang sudah disampaikan tadi, kita untuk silaturahmi sambil ngobrol-ngobrol, sharing, mungkin ada dari ibu-ibu sekalian yang mau disampaikan mengenai posyandu, mungkin mengenai posyandu di sini ataupun mengenai apapun lah bisa kita ngobrol-ngobrol aja mungkin gitu. Itu saja dari saya, mungkin bisa dilanjut dengan kita diskusi aja ya Bu ya. Ibu Ketua mau ada yang disampaikan? Oh ya, ini Ibu Ketua Kader ya? Iya, kebetulan ketuanya, ini sekretarisnya. Kebetulan saya di sini posisinya sebagai bendahara sih. Ibu RW? Iya. Baik, kita lanjut aja ya Ibu-ibu ya, kita ke diskusi. Barangkali dari Posyandu Tela atau mungkin dari KRW-annya ada yang mau disampaikan atau ada yang mau ditanyakan mengenai yang berhubungan tadi dengan Komite 3 gitu kan, apa itu mengenai Posyandu atau mungkin tentang kesehatannya atau mungkin masalah pendidikan juga ya Bu. Terus mungkin juga dengan kayak keagamaannya atau apa, mangga kalau misalnya memang ada yang mau disampaikan. Mungkin dari Ibu Kader mengenai Posyandu Bu, ada kendala atau apa gitu loh. Itu yang apa yang diperlukan gitu atau gimana? Apa aja Bu bisa, mungkin ada aspirasi, ada yang ingin Ibu sampaikan, atau ada yang mau didiskusikan, mangga silakan. Gimana posyandunya, lancar nggak Bu? Ininya setiap bulannya gimana? Kalau pembukaan posyandu alhamdulillah setiap sebulan sekali kita agendanya di sini hari Selasa pertama. Hari Selasa pertama, terus cuman kita tuh kendalanya teh
Dari ini Bu, kita tuh kan kekurangan alat ini ya, kayak meja. Ini kan kebetulan kita tuh pinjam meja Minjemnya dari mana, dari Bu? masjid. Oh, meja Ya, masjid ini mah. jadi kadang suka bentrok kalau pas ada acara di masjid kita mau posyandu, kita kebingungan dari masalah mejanya. Rencananya sih kita pengennya mejanya meja lipat supaya bisa disimpan Simpan di ya. luar. Ya, kalau meja gini kan kalau simpan di luar ini suka Makan dimainin tempat sama ya, anak-anak. Jadi anak-anak di sini suka pada ngumpul nih, suka pada ditai-taikin, didudukin gitu. Ini juga udah ada beberapa meja yang rusak gitu. Ada beberapa hanya 3 meja ya yang kita pinjam dari masjid, itu pun masih kurang kita membutuhkan karena dari pihak puskesmas kan suka datang ke sini kadang suka nggak pernah kebagian Meja. meja gitu. Kalau kursi juga sih kita juga masih tetap yang kurang gitu karena RW hanya sedikit, punya kursinya hanya punya 35 kursi. Jadi kita Kalau ada acara. gitu. Tapi kalau posyandu kegiatannya di sini? Di sini. Oh, di sini. Kebetulan ini juga kan Bocor. bocor. Tapi alhamdulillah udah mau direhab kalau yang ini kalau bangunannya. Cuman kita dari alat-alatnya sih itu salah satunya dari meja, terus yang keduanya mungkin kita dari alat bantu kesehatannya Bu, Apa kayak ya, cek darah gitu. Kita kadang suka ada lansia juga nih yang datang ke sini, sasarannya juga lumayan banyak. Berapa banyak lansianya, Bu? Kalau lansia itu kemarin di datanya ada 140 sasaran, cuma yang yang datangnya aktif? kadang 40 atau 60 orang yang datang ke sini. Antara 40 sampai 60 orang ya. Kadang mereka tuh suka minta, lu ada cek gula nggak, ada cek kolesterol nggak, ada asam urat juga gitu. Kita cuman hanya tensi doang gitu di sini. Kalau dari puskesmas, Iya. kalau puskesmas yang tes gula kayak gitu berapa? Kebetulan sih baru sekali Seberapa ya. sering? Baru 2 kali, Itu 2 juga kali. nggak tiap bulan Bu. Iya. Dari puskesmas kalau kita minta baru, kalau misalkan kita nggak minta, pernah kita minta juga tapi puskesmas nggak memberikannya lagi karena jatahnya cuman 6 bulan sekali atau Iya, kalau nggak iya. salah barengan Iya, dengan ke RW vitamin lain. gitu. Karena kan dari puskesmas juga bentrok dengan RW yang lain, posyandu yang lain. Iya, keliling ya kalau Iya, puskesmas mah betul. ya. Terus masalah tempat juga kita teh was-was ya Bu, ini kan mau dijual juga sama yang punya, anak itu bingung pindah ke mana Cuma Pak Jandu. numpang sih Bu di sini mah. Oh iya, iya. Oh ini lahan ini ya. Iya, kebetulan yang punya juga mau dijual, bukan punya. Jadi Selama belum laku ya silakan dipakai, katanya gitu. Pengen sih dibeli sama posyandu sih, pengen sama RW. RW kan gak duit. aduh, ini kebetulan kakek juga lagi ini juga Bu untuk PMT juga ya kadang, PMT-nya gimana? iya kalau PMT balita alhamdulillah ya berjalan, tapi kalau untuk PMT anak remaja sama lansia kita kadang nyediain kadang tidak gitu. Kalau yang balita dalam bentuk bahan udah jadi atau Udah jadi. uang? Kita, Oh udah jadi. kita ngolah ya. Oh bahan mentah berarti? Iya, kita bahan mentah terus diolah sama kita sendiri. Nah, kalau untuk lansia mah ya ala kadarnya kalau misalkan ada uang kita beli, kalau Bikin. tidak ya wayahnya gitu kan. Ala kadarnya soalnya kebetulannya Bu di sini kas RW-nya teh kan minim ya gitu, banyak keperluan, jadi kita pun hanya bisa membantu untuk PMT posyandu Yang balita ya. Soalnya yang baik pemerintah kan cuma 150.000 sebulan, kan kurang, kita lumayan banyak juga sih balitanya. Kita juga sih kalau sebetulnya kalau ke lansia ya nggak suka banyak neko-neko, PMT-nya kayak energen gitu, Oh yang ini aja kadang ya. ada biskuit, kadang kalau pisang ya pisang gitu. Kalau untuk lansia, Iya, iya. kalau untuk posyandunya ya kita harus lebih komplit karena kan lima sehat lima sempurna ya itu. Iya. Kalau Sesuai untuk dengan lansianya disiplin. Kalau posyandu, usianya berapa? Kebanyakan. kalau lansia itu Lansia di sini yang kita dari pra lansia ya dari usia 45 sampai 59, terus dari lansianya dari usia 60 ke atas. yang 60-nya banyak atau di atas itu banyak Kalau ya? 60-nya kurang lebih dibanyaknya di sini 30. Oh banyak ya. Banyak ya. Kalau yang datangnya kalau sasarannya sih 140. Tapi secara siklus hidup kan semua usia. Iya. sekarang Udah ILP belum di sini? Udah, makanya Oh, kita udah. tadi jadi kebingungan apa kerjaan. Iya, iya. Tadinya kita cuman balita aja, sekarang jadi Sama gabung sama remaja. anak Semua remaja. kan ya. Nah, kalau untuk form ILP-nya udah ada? From ILP kita nggak dikasih dari puskesmas, cuman untuk laporan kita selalu laporan ke puskesmas gitu. Kalau Kita misalnya ada data-datanya ditulis sih, yang remaja yang datangnya hadir berapa orang, lansianya ada berapa, itu suka dilaporin ke puskesmas. kalau misalnya perlu untuk form ILP-nya saya ada, nanti bisa di
kirimkan ke sini gitu. Boleh. Nanti mungkin dicatat aja kan itu kan usia 0 sampai lansia. Iya, betul. Jadi mungkin bisa didata aja berapanya nanti dikirimnya disesuaikan dengan kebutuhan di sini gitu. Ibu hamil juga ada ya di sini ya? Hamil ada di sini kebetulan 2 orang. Kalau busui itu 8. Ibu hamilnya 2 orang. Berapa bulan, Bu? Sekarang kan 4 bulan sama 5 bulan. Oh, masih ini ya, masih muda lah hamilnya. Iya, iya. Alhamdulillah sih nggak banyak kalau bumbu. Stunting gimana, aman? Samping aman. Aman. Alhamdulillah. Ada lagi mungkin, Ibu? Ada lagi yang mau disampaikan Ibu? Apa lagi? Ibu ini Pak Bunur dari Pangaosan. Masjidnya di mana, Bu? Ini sebelah. Oh, sebelah. Oh, ini. Oh iya. Kegiatan pengajiannya aktif? Alhamdulillah aktif. Di Aktif. sini ada 2 majelis taklim ibu-ibu yang mengajinya dibagi-bagi waktunya. Berapa Terus orang yang biasanya, ada- Bu? Bunur, Ada berapa orang yang biasa ngaji Ibu? paling itu 10 orang. Kalau yang setiap itu mah ada 6 lah, 6 orang, 7 orang ya. Yang selalu hadir ke sana. Banyak alhamdulillah. Banyak ya? Jemaah yang ngaji. Iya, jemaah. Enggak, yang itunya yang kalau yang pengajian. Pengajian Jemaah mah banyak ya, Mas ya. 30 Kalau yang orang, pengajian 30 mah ya. ibu-ibu Cuman di sini 30. teh, Bu, kalau pengajian di sini kan kalau ada undangan ya dari tetangga atau kemana maunya ingin ada desean gitu. Karena di sini belum punya dese apa-apa di sini. Kalau ada Seragam. gitu. Seragam. Biar seragam ke sana mari gitu. Oh, memperlihatkan bahwa di sini teh ada MT-nya gitu. Kelihatan. Aktifnya ada gitu. Aktif ya, Bu ya. Aktif. Seminggu 2 kali di sini. Seminggu 2 Hari kali. Selasa sama hari Kamis. Kalau pengajian anak-anak ada, Bu? Ada juga ya. Atau nih Ada ini pengajiannya. Ada. DPA untuk DPA. DPA itu biasanya tuh masuk mulai jam 5 sore sampai jam 7 Bisa. Tiap hari, tiap hari. Oh. Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat. Ada 6 kelas 1 sampai kelas 5. Oh, banyak udah ya. masuk DTA membentuk Mm, DTA. mm, mm, mm. Udah terbentuk. Iya, ya, alhamdulillah. Sudah komplit. Ini mah plus kader plus gurunya juga. Tiap sore berarti ya. Kalau untuk anak-anak. Yang ngajarnya berapa banyak? Ada 7 Oh, banyak juga. Per kelas, ya, per kelas. Per kelas ya. Iya, Bisa iya, tuh iya. Ibu ke anak-anak DPA mengunjungi nanti sore. Lihat Insya Allah. Barangkali ibu juga mau mengunjungi di sini posyandu setiap Selasa hari pertama. Posyandu Selasa minggu pertama. Iya, minggu pertama. Bisa. Selasa, kalau pengajian mah tiap hari. Apa TP Jumat. yang ngaji anak-anak tiap hari. Kalau yang ibu-ibu Ibu-ibu mah 2 hari Selasa Selasa, dan Kamis. Kamis jam Selasa, 4 Kamis. sampai jam 5. sebelum anak-anak berarti ya. Nah, kadang-kadang bentrok ya yang kalau hari Kamis. Karena Anak-anak kan di atas kelasnya. Kalau hari Iya, Kamis iya. kan ada pengajian bapak-bapak juga Bu, Oh. yang maghribnya. Jadi yang DPA ke jam 4. Oke, oke, oke. Iya, iya, iya. Bapak-bapak juga ada pengajiannya, jamaahnya ada. Oke. Parkanya juga aktif juga. Oh ya. Ada anak-anak parka di Ini yang ini ya, ya. Apa kegiatannya? Tarkanya? Ya Tarka. Apa kegiatan-kegiatan Tarka di sini? Banyak Bu. Membantu juga. sama Ucil. Tuh, ada lomba-lomba di luar juga selalu mereka selalu ikut. Kayak kemarin di mana sih? Sabuga ya? Di Sabuga dia ikut. Apa? Seni ITB Bu, lomba kereta yang api. lomba Oh, yang peti sabun. Iya. Juara 2 kita Bu di sini. Yang apa ininya? Yang rumah dulu sama dulu zaman dulu yang gubuk Gubuk. Yang gubuk. Iya. Oh, siapa yang bikin? Tuh. Keluarga, keluarganya. Oh, gitu. Tahun kemarin Iya, mah iya, juara iya. satu malah tahun ini juara 2. Oh, rutin ikut. Insya Allah mau dilepinin Iya, sip. bukan support tapi nggak Kurang support kurang dana kali. apa-apa Bu. Oke, bagus, bagus. Selain itu apa kegiatan-kegiatannya? Senam juga ada Bu, senam ibu-ibu ada. Oh, ibu-ibu bukan lansia ya, tapi ibu-ibu semua, Umum. umum. Iya, iya. Tadinya juga rencananya pengen ada senam lansia juga ya Bu, tapi belum terlaksana. Belum. Iya, Iya. ibu-ibunya ini pada sibuk di Pesertanya lansia aja. kurang orang siapa. Terus kalau ini apa? Olahraga gitu ada kegiatan olahraga? paling Futsal, gitu ya. waktu paling futsal Bu.
anak-anak remaja ya. Futsal ya. Lebih condong ke futsal di sini. Jadi kalau misalnya ada lomba apa-apa, Mm-mm. kita selalu ikut berpartisipasi. Pasti alhamdulillah kemarin juga juara kedua kita ya. Futsal yang waktu di Perinti itu. Ah, iya iya iya. Berarti aktif semua di sini mah ya. Dari balita sampai lansianya. Semua aktif. Iya. Ada lagi yang mau disampaikan? Ya, mungkin ada yang mau disampaikan dari Tarka, apa itu kegiatan atau mungkin rencana ke depannya Tarka mau seperti apa gitu loh. Setidaknya kan ada masukan ya gitu kan. Nah, seperti apa coba? Ada nggak? Ada planning nggak? Ada planning nggak kegiatan ke depan nih Tarka mau bikin agenda apa gitu loh. Kayak gitu. Iya, masuk. Siapa dulu? Saya mau dari Tarkaya, kebetulan dari periode-periode sebelumnya juga kita tuh ada mengenai kayak eskul musik yang memang dari dulu teh dipertahankan sama kakak kita yang udah jauh umurnya, udah menikah dan lainnya. Cuman untuk periode sekarang tuh kita tuh memang gak ada gitu sih fasilitas alat-alat musik, sehingga memang kita tuh tidak melanjutkan lagi mengenai eskul musik. Sebetulnya eskul musik ini dulu tuh yang dikembangkan juga sama anak-anak bakat sehingga bisa mengisi di luar, terus juga bisa tampil di daerah dan lain-lain. Jadi selain mengenai tadi perlombaan-perlombaan yang kita ikuti, musik juga salah satu bidang yang diikuti oleh Karang Taruna ini gitu, dari zaman dulu sampai mungkin terakhir waktu itu ya. Cuman karena sekarang memang kita terkendala di fasilitas musik, alat-alat musiknya, sehingga itu tuh kita nggak lanjutkan eskul itu. Nah dulu tuh memang kakak tingkat tuh setiap malam minggu gitu ya kecil, malam minggu ada eskul musik di sini tuh, kayak entah itu dari gitar dan lain-lain, ada juga yang belajar pianika dan lain-lain. Nah jadi itu yang biasa kita juga kadang suka diundang atau mengisi di luar gitu. Cuman karena memang terkendala di alat musik sehingga memang belum diteruskan lagi gitu untuk saat ini. Terus untuk rencana-rencana kedepannya, Karang Taruna itu sebetulnya Bu pengen punya program rutin mengenai olahraga kayak gitu juga ya. Cuman itu masih di tahap direncanakan karena kita juga harus melihat waktu sama estimasi latihannya untuk maksudnya untuk memantapkan perlombaan. Kadang-kadang kita itu lomba tuh dadakan gitu. Dadakan latihannya. Kayak, misalnya lombanya bulan ini kita tuh hanya latihan saya 2 kali atau 3 kali. Nah itu yang kadang-kadang kurang dimaksimalkan dari potensi anak-anak muda di sini gitu. Dan pengennya tuh itu dirutinkan atau diselenggarakan setiap minggu atau misalnya sebulan ada 2 kali dan lain-lain. Cuman ya tentunya kita juga harus memikirkan bagaimana planning kedepannya dari estimasi. Terus kita juga belum punya kaos jersey bola untuk kalau pertandingan-pertandingan yang memang kadang minjem gitu ke kakak-kakak yang udah senior atau lain. Nah itu juga yang menjadi apa ya, kurang gitu dalam segi fasilitas untuk maju di depan. Kadang-kadang untuk lomba futsal atau bola itu juga salah satu hal yang rutin yang diikuti gitu sama pemuda, ya khususnya dilatih oleh seksi pemuda di sini, ada namanya Lingga. Itu seksi dari olahraga dari Karang Taruna, sama IPOK juga ada. Nah itu yang melatih anak-anak muda yang baru gitu, yang karena ada kriteria Bu, kadang lomba tuh hanya bisa diikuti oleh umur SMP atau misalnya SMA. Nah cuman ya itu mungkin kayak baju bola atau sarana-sarana kayak bolanya juga kita kadang nggak punya, harus minjem juga ke yang misalnya mengikuti SSB atau lain-lain gitu. Nah itu mungkin sarana prasarana kegiatan Tarka yang kurang mendukung, terutama itu eskul musik yang memang kita tuh pengen dipertahankan Bu, karena banyak anak muda di sini yang suka gitu gitar-gitaran dan lain. Cuman kalau dikembangkan itu bisa jadi potensi untuk mereka untuk mengikuti atau diundang gitu, untuk menjadi mata pencarian juga ke depannya gitu. Berapa orang untuk ini anggota Tarka? 30 sampai 35. Kalau kepanitiaan aja 30, cuman kalau anggota ya tentu lebih, ada 50 orang. Kepanitiaannya aja 30. 35. Karena ya banyak ya. Kalau pemudanya Bu, alhamdulillah gitu ya. Ibunya juga senang pada ya tentu Ibu kalau misalnya kita kan kalau acara tetap mah HUT RI ya Bu ya, RI atau misalnya Ramadan atau misalnya mau tahun baru kayak gini tuh kadang kita
suka mengadakan acara, kenapa biar anak-anak muda di sini nggak keluar lingkungan RW 10 gitu. Jadi kita mengadakannya di sini. Jadi kita berkumpul ya di Taman Perubahan lagi gitu bersama warga sekitar. Cuman ya tentunya kan itu juga kadang-kadang kita teh ya, kalau misalnya mengisi kan kita tuh ada alat musik dan lain-lain. Kadang kita nah itu yang kadang-kadang jadi kendala di Karang Taruna RW 10. Oke. Di sini Bu kalau misalkan bulan Ramadan ya, jadi anak-anak Tarka tuh aktif untuk membangunkan ibu-ibu sahur. Keliling. Di sini pun alatnya seala kadarnya kayak galon gitu dimanfaatin gitu atau apa paralon gitu. Jadi anak-anak tuh kendalanya dari alat musik. Itu sih Bu yang kadang juga ke adik-adik gitu ya, kita suka tanya minatnya apa gitu. Nah kadang suka ada yang pengen belajar ya di gitar atau musik, nah itu cuman mungkin ada ya guru-gurunya kakaknya yang masih bisa ngisi kayak yang bisa ngajarin nyanyi atau bisa ngajarin bermusik. Cuman itu kendala kita di situ Ibu, kadang-kadang kita nggak punya alat musiknya, yang kadang-kadang stucknya tuh di situ gitu. Sebenarnya kemauannya ada untuk dipertahankan gitu program ini. Mungkin ada tambahan. Paling itu juga sih buat Karang Taruna tuh terkenal di identitasnya. Kayak misalnya kalau angkatan atas itu kan dia punya ciri khas sendiri kayak pakai kemeja Karang Taruna gitu. Kalau di angkatan ke bawah itu paling ya minjem ke angkatan atas gitu. Itu juga angkatan atas itu emang kan udah pada kerja sebelumnya, jadi mereka udunan buat bikin itu. Sedangkan kalau di angkatan kita ke bawah kan kebanyakan itu pada yang baru lulus sekolah sama ada yang pelajar juga. Jadi kan susah gitu kalau misalnya disuruh ikut udunan buat bikin kaos atau kemeja kayak gitu. Terus juga mungkin keadaan di tempat ini kan emang ini jadi pusat warga gitu, entah dari posyandu, entah dari kegiatan apa warga ulang tahun atau juga kegiatan-kegiatan Karang Taruna kan di sini. Sedangkan ini tempatnya kalau ada angin juga ya bisa ngebol gitu. Jadi Benar-benar serbaguna ini mah. Ya betul. Terus juga yang terkenal itu di ini apa yang di 17-an itu terkenal sama tenda yang kayak tenda hajat apa ya, yang kayak tenda hajat gitu buat nutupin ini. Kesana. Kan kalau misalnya pakai terpal kan cuma setengahnya, kalau misalnya hujan ya udah otomatis berhenti gitu pertandingan dipending gitu takutnya. Jadi yang dibutuhin dari anak-anak tuh tenda yang kayak tenda hajat gitu. Terus juga ini listrik itu kebetulan ikut ke masjid gitu. Untuk si listrik sound system sendiri kan otomatis kita harus bilang dulu ke masjid, takutnya kan bentrok terus ngejepret aja gitu, nggak punya listrik sendiri gitu di sini tuh. Paling itu sih. Oke, aktif ya semua ya. Tadi kata Tesipa, eskul musik itu memang bener ada tampaknya gitu ya. Salah satunya contohnya saya sama Arya pernah beberapa kali main di luar gitu, hampir 5-6 kali ya. Ada dampaknya gitu eskul musik itu. Ada manfaatnya. Ya, ada manfaatnya. selain memperkenalkan lingkungan RW 10 juga Ibu jadi kayak lebih meningkatkan sumber daya manusia di sini tuh ya lebih ke kreativitas kayak mau kesini positif lah ya. Iya. Bagus. Iya sih, kegiatannya di sini banyak ya berarti ya, mulai dari anak-anaknya sampai remaja, ibu-ibu dan lansianya. Mudah-mudahan bisa selalu kompak terus ya, ibu-ibu dan semua bisa terus dikembangkan lagi. Mudah-mudahan bisa berlanjut lah dengan lebih baik lagi ya, dengan segala mungkin keterbatasan mungkin ya, masih kurang ini dan itunya, mudah-mudahan nanti bisa diperbaiki sedikit demi sedikit gitu, jadi kedepannya bisa lebih lancar lagi gitu ya. Mudah-mudahan keinginannya dari Karang Taruna juga bisa terpenuhi ya, dengan apa, mengembangkan musik, olahraga gitu. Itu kan kegiatan-kegiatan remaja yang positif ya. Mudah-mudahan sih bisa kita inilah ya, kita realisasikan sedikit demi sedikit gitu ya. Ada lagi mungkin atau udah? Ada lagi atau gimana? Masih ada yang mau disampaikan, takutnya nanti ada lupa gitu.
Kalau misalnya ada yang lupa mah nggak apa-apa, tinggal ditulis aja nanti dikirim. Boleh. Boleh tertulis, boleh. Nanti ke siapa, ke Pak Budi ya. Sebagai bahan pertimbangan, terus juga sebagai biar kita juga kan tahu ya, oh kondisi di lapangan teh seperti apa sih yang dibutuhkan di masyarakat tuh gitu loh. Tidak hanya dari atas A turun ke bawahnya B gitu kan, tapi kita udah turun ke bawah kan tahu, oh ternyata ini yang dibutuhin gitu loh. Jadi kan tepat sasaran lah intinya gitu. Mungkin kalau misalnya tidak ada lagi yang mau disampaikan, gitu aja Ibu. Ya. Mungkin kita selesaikan hari ini, kegiatan hari ini. Kita nggak lama-lama karena mungkin kan ibu-ibu juga masih banyak kegiatan, dan kebetulan kita juga ada kegiatan lagi di tempat yang lain. Saya ucapkan banyak terima kasih ibu-ibu, juga akang-akang nih ya, tetap semangat ya. Karang Tarunanya, ibu-ibu juga posyandunya tetap semangat gitu kan untuk menarik lansia yang katanya yang aktif hanya 40-30 ya Bu. Iya. Nah coba ditarik lagi nih gitu loh ke posyandu biar makin aktif gitu kan. Baik ibu juga Akang, terima kasih banyak hari ini. Saya ucapkan saya tutup. Alhamdulillahirobbilalamin. Mudah-mudahan pertemuan hari ini menjadi pertemuan bukan untuk yang terakhir, pertama dan selanjutnya gitu kan. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi dan diberikan umur panjang, juga kesehatan buat kita semua ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita boleh foto bareng dulu. Kita foto bareng. Boleh? Mau foto bareng di mana? Enaknya ya? DPD RI dari daerah untuk Indonesia.